Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama. Saya berasal dari kelas 4, Prodi Manajemen S1, dengan nomor pokok mahasiswa 101203220. Tugas ini saya buat guna menyelesaikan evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester ke-6. Penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kematian. Berikut penjelasannya. Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Mengingat mati disunahkan bagi setiap muslim yang sehat ataupun yang sedang sakit untuk mengingat mati dengan hati dan lisannya, serta memperbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian di depan matanya. Sebab mengingat mati akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat dan dapat mendorongnya beramal ketaatan. Golongan manusia dalam mengingat kematian ada 3. Duniawi. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian. Dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Lalu bertobat. Orang yang bertobat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Lalu yang ketiga, arifin. Orang yang arif senantiasa mengingat kematian karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih dan seorang yang tengah dimabuk cinta. Takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Alasan keutamaannya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat, dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Agar hati selalu ingat kematian, manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan, orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum bisa disebut mengingatnya, karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Selanjutnya ada salah kaprah dalam mengingat kematian. Sebagian kaum muslimin bisa jadi salah paham dengan maksud hadis perbanyaklah mengingat kematian. Ketika mendengar hadis ini, mereka langsung menyangka bahwa mereka diperintahkan untuk mengingat hal-hal yang mengerikan dan seram. Misalnya, engkau akan mati dengan ngerinya sakaratul maut. Engkau akan mati mengenaskan seperti tertabrak, sesak napas tiba-tiba, atau kena serangan jantung. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang itu, yang pertama, bersegera dalam bertaubat. Yang kedua, hati yang qanaah. Yang ketiga, bersemangat melakukan ibadah. Barang siapa yang melupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yaitu yang pertama, menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho terhadap pemberian takdir Allah. Yang ketiga, malas beribadah. Surat At-Tazkirah ayat 1, surat ke-27. Begitu banyaknya manfaat mengingat kematian. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian, lalu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita ingin mempersiapkan sesuatu, pasti kita akan sering mengingatnya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.